Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Dian Apriani dengan NPM 24610120 dari Prodi S1 Manajemen semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah AIK 2 atau Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2 yang diampu oleh Bapak Heri Cahyono, MPDI. Jadi, di sini aku mau ngejelasin nih hikmah atau manfaat mempelajari Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2, khususnya pada materi bab 12, yaitu tentang Islam dan persoalan hidup. Sebelumnya, aku ingin menjelaskan sedikit mengenai materi yang akan dibahas, supaya teman-teman tahu nih apa aja sih poin-poin yang ada di dalam bab 12 ini. Poin pertama, yaitu hakikat hidup dan kerja. Makna kerja dalam sistem perekonomian Islam menurut Nur Rahman 2011, yang pertama, kerja dalam kehidupan manusia diinterpretasikan sebagai peneguhan eksistensi manusia sebagai khalifah di bumi. Yang kedua, bekerja adalah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, bekerja adalah ibadah dan memiliki nilai ritual. Yang keempat, kerja juga merupakan perjuangan atau jihad manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Poin kedua, yaitu rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Dalam Islam, konsep rajin bekerja mengacu pada sikap tidak malas dalam menjalankan pekerjaan. Namun perlu dibedakan dengan istilah workaholic atau pecandu kerja. Workaholic adalah istilah untuk menggambarkan seseorang yang obsesi terhadap pekerjaannya, sehingga mengorbankan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan sosial, bahkan kesejahteraan mental dan fisiknya. Keseimbangan dalam kehidupan sangat ditekankan, sehingga menjadi seorang pekerja keras atau hard worker adalah yang diinginkan, yaitu seseorang yang berdedikasi pada pekerjaan namun tetap menjaga harmoni dalam kehidupan sosial, keluarga, dan aspek-aspek lainnya. Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah larangan menjadi peminta-minta. Dalam konteks ini, menjadi peminta-minta dianggap merendahkan diri dan merusak martabat seseorang. Sebaliknya, dengan menjadi seorang pekerja keras, seseorang dapat mencari nafkah secara halal dan merasa bangga dengan usaha yang telah dilakukan. Poin ketiga, yaitu akhlak dalam bekerja. Dalam Islam, terdapat prinsip-prinsip etika yang harus diikuti ketika seseorang bekerja. Pertama, bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, melakukan pekerjaan dengan itqon, tekun, dan bersungguh-sungguh. Ketiga, menjaga kejujuran dan amanah dalam pekerjaan. Keempat, menjaga etika sebagai seorang muslim. Kelima, tidak melanggar prinsip syariah. Keenam, menghindari hal-hal yang meragukan atau subhat. Ketujuh, menjaga ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Nah, poin terakhir atau keempat, yaitu profesionalisme bekerja. Keprofesionalan mencerminkan bahwa suatu profesi tidak hanya merupakan pekerjaan yang biasa, tetapi merupakan panggilan utama dalam kehidupan seseorang. Istilah isma dalam konteks ini merujuk pada pandangan hidup atau filosofi yang mengarahkan seseorang untuk selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan mempertunjukkan disiplin tinggi. Aktualisasi profesionalisme dalam Islam bisa dilihat dari beberapa prinsip yang terdapat dalam Nas. Di antaranya, 1. Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan pengetahuan yang kualifikasi. Yang kedua, pekerjaan harus diberikan sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, dikerjakan dengan cara bersungguh-sungguh. Yang keempat, tidak zalim, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, baik sebagai pemimpin ataupun karyawan.
Jadi, beberapa hikmah atau manfaat mempelajari Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2, khususnya materi tentang Islam dan persoalan hidup. 1. Memahami makna dan tujuan kerja dalam Islam. Dengan mempelajari materi ini, kita dapat memahami bahwa kerja bukan sekedar mencari nafkah, tetapi juga merupakan ibadah dan bagian dari perjuangan hidup yang memiliki nilai spiritual dan sosial. 2. Menumbuhkan sikap rajin dan disiplin. Materi tentang rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja mengajarkan pentingnya sikap rajin, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan, sehingga dapat meraih keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menjaga keseimbangan hidup. Dengan memahami konsep kerja keras yang seimbang, kita belajar untuk tidak hanya fokus pada pekerjaan, tetapi juga menjaga harmoni dalam kehidupan sosial, keluarga, dan aspek lainnya. 4. Menanamkan akhlak mulia dalam bekerja. Materi akhlak dalam bekerja mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, ketekunan, dan menghindari hal-hal yang meragukan, sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi berkah dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. 5. Meningkatkan motivasi spiritual dan moral. Dengan memahami bahwa pekerja adalah bentuk ibadah dan jihad, kita terdorong untuk bekerja dengan niat ikhlas karena Allah, sehingga pekerjaan menjadi sarana mendekatkan diri kepadanya. 6. Mendorong kemandirian dan menolak sikap malas. Materi ini mengajarkan bahwa menjadi peminta-minta adalah hal yang merendahkan, sehingga kita didorong untuk mandiri dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang ketujuh, mewariskan nilai positif dan kebaikan. Dengan memahami motif bekerja untuk meninggalkan legasi, kita terdorong untuk bekerja tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat dan kebaikan bagi generasi berikutnya. Secara keseluruhan, mempelajari materi ini membantu membentuk pribadi yang produktif, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam dalam menjalani kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai hikmah atau manfaat mempelajari Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2, khususnya materi Islam dan persoalan hidup. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.